Selamat pagi Kiss Lovers, Meli Lida kembali hadir menjumpai Anda sekeluarga dalam infotainment kesayangan Kiss Pagi, kisah seputar selebriti. Mengawali aktivitas hari ini, sejumlah peristiwa di dunia artis dan selebriti akan kami sajikan untuk Anda. Perseteruan saling sindir antara Olla Ramlan dan Fitri Salhuteru, dan kisah Rohimah yang sedih anaknya jadi driver online. Lalu Indro hingga anak-anak Dono dan Kasino yang tak izinkan orang-orang yang mengaku mirip Warkop DKI membuat grup Warkopi. Kemudian kabarnya Ricis yang akan menggelar pesta pernikahan di hotel mewah. Dan Dinar Candy yang berdamai dengan pihak yang melaporkan dirinya. Dilanjutkan dengan Kiss Pagi Top Isu serta reaksi Ashanti atas ditangkapnya Safas Fresh. Olla Ramlan belakangan menjadi perbincangan hangat. Olla Ramlan disindir oleh Fitri Salhuteru terkait penampilannya, yaitu berhijab tapi tampil sensual, tidak takut dosa. Hai Kiss Lover, jumpa lagi dalam Kiss Pagi, kisah seputar selebriti, infotainment kesayangan Anda. Olla Ramlan kembali tersenggol berita yang tidak menyenangkan setelah konfliknya dengan Nindi Ayunda lantaran rekaman pembicaraan Nindi dengan sang ibunda yang tengah membicarakan Olla bocor. Ada seseorang yang sengaja merekam percakapan Olla dengan ibundanya itu, yang kemudian memberikan rekaman tersebut kepada artis cantik asal Kalimantan itu. Hingga kini hubungan Olla dengan Nindi belum membaik. Kini rupanya tak hanya dengan Nindi, kabarnya kedekatan Olla dengan Fitri Salhuteru juga mulai renggang. Dalam sebuah pemberitaan, Fitri diduga menyindir Olla soal pakaiannya. Berhijab tapi tampil sensual, gak takut dosa. Begitulah sindiran yang ditulis Fitri saat chat bersama temannya bernama Titi. Buntut dari chat tersebut, kini hubungan Olla dengan Fitri tidak seharmonis dulu lagi. Punya masalah sama siapapun. Kalau ada orang-orang yang berpikir aku punya masalah, ya itu bukan hal yang harus aku komentarin, tapi secara pribadi aku nggak punya masalah. Dan aku nggak pernah dengar dari siapapun, orang-orang terdekat ya, yang Mas maksud bahwa aku bermasalah. Aku nggak punya masalah. Kali lagi aku tegaskan, aku tidak pernah punya musuh. Fitri memang membantah jika hubungannya dengan Olla Ramlan tengah bermasalah. Namun dalam postingan chat antara Fitri dengan seorang bernama Titi yang beredar di dunia maya, terbaca jika Fitri dan Titi tengah membicarakan Olla. Dalam chat tersebut, Fitri menyinggung soal Olla yang banyak menulis dan membuat status dengan tema religi. Fitri dan Titi pun mengomentari tentang status media sosial Olla tersebut. Namun Olla sepertinya tidak ambil pusing dengan sindiran Fitri tersebut. Olla seolah sudah terbiasa digosipkan dan dibicarakan teman di belakang dirinya. Apa sekarang Mimi? Dikit aja Mimi. Soal apa lagi? Biasa Mimi dikit aja Mimi. Soal rekaman itu. Rekaman apa? Ya kan udah gitu aja. Nah, menurut Mami, aku mau ngomong sama Kok perlu siapa yang ngomong? Bener gak sih? Kamu ada. Iya. Masa ada yang gini dilaporin? Ada kabar gitu di soalnya kan. Cuma nyalain di kamu baik. Iya. Nyalain marah baik soalnya kan. Makna persahabatan luas ya. Kalau untuk aku sendiri, makna persahabatan itu adalah kebanyakan dalam duka sih. Aku lebih senang dekat teman-teman aku yang memang mereka membutuhkan support. Kalau teman untuk senang-senang kan banyak, tapi aku lebih senang dekat sama teman-teman aku, bukan artinya lagi bermasalah, bukan ya, memberikan support di mana mereka lagi terjatuh. Itu makna persahabatan buat aku, kita ada di saat sahabat itu membutuhkan dukungan. Kecuali berteman dengan Fitri, Olla juga bersahabat dengan Nikita Mirzani. Namun perihal adanya saling sindir antara Olla dan Fitri di media sosial, Nikita Mirzani mengaku tidak tahu menahu. Padahal selama ini hubungan Nikita dan Fitri bak perekat yang selalu lengket. Sama siapa? Oh nggak tahu kalau dia berseteru. Ini gimana sih?
Kalau dia berseteru pasti dia ngomong, tapi nggak ada berseteru sama siapa-siapa. Kayaknya sebat akrabnya gua doang deh. Gue, Kak Amel, Kak Ocha, itu aja sih yang biasanya kita selalu kumpul bareng gitu. Nggak ada yang harus dibela karena tidak ada yang salah, tidak ada yang menyindir, tidak ada yang ngapa-ngapain gitu. Jadi kalau misalkan ada satu orang yang memposting apa di story-nya, yang kalian tanyain aja sama yang posting gitu. Karena dari gue sama Kak Fitri pun dia tidak pernah memposting apapun. Instagram gue kan terbuka, Instagram Kak Fitri juga terbuka. Gue tidak pernah lihat dia menyindir seseorang di story. Meski bukan seorang artis, sosok Fitri Sauteru tidak asing bagi para netizen. Fitri yang dikenal sebagai sahabat Nikita Mirzani ternyata memiliki hubungan yang luas di kalangan artis. Pengusaha salon ini bahkan terkesan disegani oleh para artis. Namun belakangan gaya hidup mewah Fitri pun menjadi sorotan. Pasalnya meski kerap tampil mewah di kalangan artis, namun Fitri diduga telah menelantarkan ibunya. Hal itu disampaikan oleh seorang wanita bernama Usi Ibrahim melalui akun YouTube-nya yang memberikan klarifikasi. Benarkah Usi Ibrahim itu adalah adik Fitri Sauteru? Kayak mana kalau dia pikir pencitraan bertahun-tahun nggak kurontoi pecintaannya. Mami makan tuh dari belas kasihan warga, nasi sama anak-anak kecil itu loh. Kalau nggak takut hukum ku bawa juga. Awalnya mami itu ikut aku, cuman waktu sakit aku nggak punya uang. Jadi mami itu dibawalah ke rumah sakit sama aku 3 kali ke dokter. Dokter tetap nyuruh mami rujukan ke operasi, nyuruh mami dioperasi ke rumah sakit. Kalau cuma buat berobat berapa kali itu aku ada uangnya. Habislah uang aku bawa mami berkali-kali ke rumah sakit. Aku bilang, ini manusia ini yang si kayak halu-halu ini ya, tahu nggak? Dia telepon tuh susah banget, di WA tuh nggak jawab-jawab. Jadi mami sama aku nyamparilah dia ke salonnya. Malu lah dia lihat mamanya datang dengan baju daster dan pipinya bengkak. Jadi habis selesai mami dioperasi, udah dipitnah maling segala macam. Mau nggak mau dia mesti bayar juga. Karena suster di rumah sakit Eka itu juga udah bilang, ibu semoga maminya cepat sembuh. Aku baca, dia malu jadi dibayar. Aduh, itu aduh aku nggak mau komentar ya. Itu nggak ada di list dalam pertanyaan aku begini ya. Iya. Aku tidak akan mengomentari hal-hal yang tadi aku bilang membuat suasana Indonesia Raya ini menjadi buruk, menjadi contoh yang buruk. Jadi kalau ada orang keluar-keluar apapun masalahnya, biarkan mereka berkeluar-keluar sendiri, melawan dirinya sendiri. Tidak akan pernah keluar statement aku sekalipun sosial media pribadi aku, karena menurut aku itu nggak penting. Kalau sesuatu yang nggak benar, masa mau kita tanggapin, Mas?